Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Jelang prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, polisi melakukan buka tutup jalur lalin di sekitar kawasan DPR hingga Sudirman Tamrin. Buka tutup arus lalu lintas juga diberlakukan saat iring-iringan dari gedung DPR MPR ke Istana Negara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Idradi menyampaikan untuk rekayasa lalu lintas ini sifatnya situasional. Apabila terjadi kepadatan maka dilakukan tutup buka jalur kendaraan. Lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat nantinya akan dialihkan ke arah Harmoni apabila terjadi kepadatan lalu lintas. Begitu juga jika terjadi kepadatan lalu lintas di Harmoni, lalu lintas di Patung Kuda akan dialihkan sampai ke Sudirman CSW Mona Lisa, Jakarta Selatan. Sementara itu untuk moda Transjakarta tetap berjalan. Polisi mengimbau masyarakat yang akan melintas di kawasan Senayan Sudirman Tamrin untuk menggunakan transportasi umum. Masyarakat yang akan mengikuti pesta rakyat juga dipersilahkan datang dengan memakai angkutan umum. Pemirsa, hari ini akan menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Lalu bagaimana persiapannya? Kita bergabung dengan reporter Ica Tanasya di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di kawasan Kebayoran Baru dan reporter Jelang Baskara di sekitar komplek DPR MPR. Ya pemirsa, kita ke Ica terlebih dahulu. Ica, bagaimana pengamanan di sana pagi ini dan rencananya jam berapa Prabowo akan berangkat ke gedung DPR MPR? Ya Joyce dan juga pemirsa, betul sekali menuju pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden yang nantinya akan berlangsung beberapa jam lagi. Pihak kepolisian sudah mulai melakukan pengamanan khususnya di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Kawasan kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto ini memang sudah dilakukan sterilisasi oleh pihak kepolisian, khususnya di akses masuk di Jalan Kertanegara ini. Baik itu dari jalan arah Patimura maupun dari jalan arah Sriwijaya. Dan tentunya yang bisa masuk ke arah ini hanya orang-orang penting saja pemirsa, seperti tamu-tamu negara, kemudian juga awak media yang memang sudah memiliki akses. Dan kemudian dari pantauan kami pun pihak kepolisian yang berjaga di area kawasan tempat kediaman Presiden terpilih ini memang paling banyak dijaga oleh personel dari Ditlantas Polda Metro Jaya, yang tadi saya lihat bahwa para personel tersebut berjaga di area kawasan pintu masuk ini. Dan kemudian juga menurut informasi yang kami dapat bahwa Prabowo beserta rombongannya nantinya akan bergerak dan juga berangkat pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dari kediamannya di Kertanegara ini menuju ke gedung DPR MPR, dan tentunya nantinya akan dikawal oleh pihak kepolisian khususnya dari Satgas Kamseltip Charlantas, dari personel Ditlantas Polda Metro Jaya dan juga
tadi menurut pantauan kami sejak tadi pagi bahwa unit dari Patwal sendiri sudah keluar masuk area kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto dan menurut data yang kami dapatkan dari salah satu personel patwal tersebut bahwa mereka nantinya bukan hanya mengawal presiden terpilih saja, uh, uh, dan mereka pun akan mengawal tamu-tamu penting lainnya. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda. Ya pemirsa, dari Ica kita ke Jelang di Posko Ditpamovit VIP DPR MPR. Jelang, bagaimana pantauan kondisi di sana pagi ini? Joyce. Baik, terima kasih Bribda Joyce. Benar sekali, tepat pada hari ini Minggu 20 Oktober 2024, pelaksanaan pelantikan presiden dan calon wakil presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka akan segera terlaksana. Dan tepat pada saat ini saya sudah berada di depan Posko Pamovit Subdirektorat VIP Komplek DPR MPR yang terletak di Jakarta Pusat, dan memasuki hamin ketiga jam dari pelaksanaan pelantikan saat ini tentunya TNI Polri juga sudah melakukan ataupun melaksanakan pengamanan yang sangat diperketat pada saat ini, dan ada serta diperkuat oleh beberapa instansi terkait dan termasuk PAMDAL ataupun pengamanan dalam yang sudah ada ataupun sudah terletak di DPR MPR dari beberapa hari sebelumnya. Adapun beberapa pengamanan yang sudah dilaksanakan oleh TNI Polri yang dilaksanakan kurang lebih di sekitar komplek DPR MPR, antara lain dari pintu masuk utama dan juga pintu masuk yang ada di belakang di depan lapangan tembak, itu persis di belakang sudah ada berbagai macam ataupun beberapa dari personel Sabara Barkam Polri, dan juga ada Provos Polri beserta beberapa PAMDAL yang juga dilengkapi dengan beberapa ekor K9 yang bertujuan untuk menjadi pengamanan ataupun pencegahan utama dari orang-orang ataupun masyarakat, mungkin orang-orang berkepentingan yang akan memasuki gedung DPR MPR. Selain itu juga di pintu utama ataupun di lobi utama dari gedung Nusantara 1 ini, area tersebut juga sudah disterilkan oleh Pas Pampres, di mana sehingga beberapa orang ataupun mungkin media atau mungkin orang-orang yang tidak berkepentingan tidak bisa masuk langsung ke area situ, karena memang sudah disterilkan agar mungkin bisa digunakan untuk pejabat-pejabat tinggi negara agar bisa memasuki wilayah yang sudah ditentukan. Selain itu juga beberapa anggota dari TNI Polri juga tadi juga sudah terlihat melakukan patroli dengan cara berjalan kaki, adapun yang menaiki kendaraan roda 4 seperti Kedi untuk berkeliling di sekitar komplek DPR MPR guna memastikan tidak ada potensi atau titik bahaya yang ada di sekitar ataupun di dalam dari komplek gedung DPR MPR. Dan selain itu terdapat beberapa mobil jumper yang bertujuan untuk mengganggu sinyal komunikasi dari para ataupun sinyal komunikasi HP ataupun alat live dan lain sebagainya yang mungkin yang digunakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dari komunikasi menggunakan handphone. Karena yang kita ketahui pastinya nanti akan ada beberapa aksi-aksi bisa dibilang penolakan ataupun dan lain sebagainya yang akan dilaksanakan mungkin di depan pintu utama gedung DPR atau di depan Jalan Gatot Subroto tepatnya, ataupun di pintu belakang dari komplek DPR MPR. Selain itu juga ada beberapa PJU Polri yang tadi juga sudah terlihat seperti Kapolres Jakarta Pusat yaitu Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dan juga Karo Ops Polda Metro Jaya Kombes Pol Torika, serta tadi juga sudah baru hadir bahkan, yaitu Wadankor Brimob Polri Irjen Pol Ramdhani Hidayat. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio Joyce. Ya, terima kasih Jelang Baskara untuk laporan Anda. Dan sebelumnya ada Ica Tanasya di Jalan Kartanegara, Kebayoran Baru. Terima kasih. Ya pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, telah bergabung bersama kami Ibda Syahara, petugas NTMC Korlantas Polri yang saat ini berada di Semanggi, Jakarta Selatan. Ibda Syahara, silakan dengan laporan Anda.
Ya, baik, terima kasih Bribda Joyce dan selamat pagi pemirsa dengan saya Ibda Syahara dari NTMC Korlantas Polri. Pada pagi hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Yang mana dapat kita lihat bersama bahwasanya untuk kondisi arus lalu lintas terkini menjelang agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk arus lalu lintas dari arah Cawang ataupun Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Selipi pada pagi hari ini terpantau masih lancar walaupun memang sudah terjadi peningkatan volume kendaraan dan pada saat ini kendaraan di kawasan ini masih dapat ditempuh dengan kecepatan berkisar 20 sampai dengan 50 km per jam. Namun pemirsa perlu kami informasikan bahwasanya pada saat ini untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Cawang yang hendak menuju ke arah Sudirman memang sudah diadakan penutupan arus lalu lintas, namun untuk penutupan arus lalu lintas di kawasan ini sifatnya masih situasional. Dan kemudian pemirsa, untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Semanggi ataupun Selipi yang hendak menuju ke arah MT Haryono ataupun Cawang pada pagi hari ini juga terpantau masih terbilang kondusif lancar dari berbagai arahnya. Selanjutnya, pemirsa untuk arus lalu lintas di tol dalam kota, yaitu arus kendaraan dari arah Cawang ataupun Kuningan yang hendak menuju ke arah Tomang ataupun Bandara Soekarno-Hatta, pada saat ini juga terpantau cenderung lengang dan kecepatan kendaraan di kawasan ini masih dapat ditempuh dengan kecepatan berkisar 50 sampai dengan 70 km per jam. Meskipun demikian, kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap berada pada lajur Anda dan tidak menggunakan alasan terburu-buru agar dapat menggunakan bahu jalan karena bahu jalan hanya diperuntukkan untuk kendaraan dalam kondisi darurat saja. Kemudian kami juga menghimbau bagi Anda yang hendak menggunakan jalur tol, harap untuk kembali mengecek saldo e-tol Anda, pastikan dalam keadaan yang cukup agar nantinya tidak mengakibatkan ketersendatan arus lalu lintas. Kemudian, pemirsa, dapat kita sampaikan seperti yang kita sampaikan di awal tadi bahwasanya pada hari ini, Minggu 20 Oktober 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat nanti akan dilangsungkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029. Maka dari itu kami menghimbau bagi masyarakat yang akan bepergian untuk menghindari ruas jalan seputar gedung DPR MPR RI. Dan dikarenakan memang banyaknya tamu negara yang akan hadir pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sehingga rekayasa lalu lintas nantinya juga akan diberlakukan oleh petugas. Namun untuk rekayasa lalu lintas ini sifatnya memang situasional. Dan kami akan menginformasikan beberapa rekayasa lalu lintas di sejumlah titik, yaitu bagi kendaraan dari arah traffic light lapangan tembak atau Hotel Mulia yang akan menuju ke Gatot Subroto akan diputar balikan di kolong Seka 2 atau dialihkan ke jembatan layang Lokdogi arah Semanggi. Selanjutnya untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan keluar dari off-ramp Pulau 2 akan diluruskan ke arah Tol Tomang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur menuju ke Jalan Gelora atau pintu belakang gedung DPR MPR RI akan diluruskan ke arah Jalan Tentara Pelajar atau Permata Hijau. Selanjutnya, untuk arus lalu lintas dari Jalan Asia Afrika menuju traffic light lapangan tembak akan dibelokkan ke kanan, yaitu Jalan Pintu 1 Senayan atau diputar balikan di traffic light Asia Afrika. Kemudian pemirsa, untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Selipi dialihkan ke kiri di Seka 2 Lokdogi ke arah Jalan Gerbang Pemuda. Dan selanjutnya pemirsa, untuk arus lalu lintas dari arah Selipi menuju ke Jalan Gerbang Pemuda diluruskan ke arah Semanggi. Kami selalu menghimbau kepada Anda para pengendara untuk selalu ikuti arahan serta petunjuk dari petugas kami yang sedang berada di lapangan demi kelancaran arus lalu lintas. Serta dapat kami informasikan juga bahwa hari ini hari bebas kendaraan bermotor atau yang biasa kita kenal dengan Car Free Day pada hari ini diadakan demi mendukung kegiatan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan berlangsung pada hari ini. Dan untuk memberlakukan sistem ganjil genap juga pada hari ini tidak berlaku. Namun kami tetap harap para pengendara untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku demi terciptanya keamanan, keselamatan, kelancaran dalam berlalu lintas.
Dan pemirsa, berdasarkan data IRCMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 169 kasus laka lantas dengan rincian 26 meninggal dunia, 26 luka berat, dan 216 luka ringan. Dari 169 kasus laka lantas tersebut dari 169 kasus laka lantas tersebut sebanyak 66,4% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami dari pihak kepolisian tak henti-hentinya menghimbau kepada Anda para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas serta tetap mematuhi arahan petugas kami di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 1550669 ataupun di SMS Center di 9119. Soal pelanggaran atau kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian Ibda Syara melaporkan kembali bersama dengan Bribda Joyce di studio. Silahkan. Ya, terima kasih Ibda Syahara atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.